Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rukma Apia Rahma. Saya tingkat 3B jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kembali tentang video di YouTube Bunda Rida, yaitu bagaimana cara Bunda Rida menemukan produk yang diberi nama Secret Yogurt. Adanya produk Secret Yogurt ini bermula dari tugas mata kuliah kewirausahaan yang mengharuskan setiap mahasiswanya untuk memiliki produk sendiri untuk dipasarkan. Nah, untuk menciptakan produk itu sendiri, maka dimulai dengan mencari ide. Untuk mencari ide, maka dilakukan survei yang berbasis jalan-jalan. Jalan-jalan dilakukan di berbagai tempat, salah satunya adalah di tempat kuliner. Dan akhirnya jalan-jalan itu mentok di Pasar Bogor. Pada Pasar Bogor ini ditemukan salah satu komoditi khas dari Bogor, yaitu kacang Bogor. Kemudian muncullah pikiran atau ide untuk memanfaatkan kearifan lokal, yaitu kacang Bogor tersebut, untuk dijadikan sebuah produk. Maka karena Bunda Rida senang membuat minuman, maka terpikirlah untuk membuat suatu produk, yaitu sari kacang Bogor atau susu kacang Bogor. Susu kacang Bogor ini memiliki rasa yang lumayan enak, tetapi memiliki kekurangan, yaitu expired date atau masa kadaluarsanya yang sedikit. Walaupun disimpan di dalam kulkas, masa kadaluarsanya itu hanya bertahan sampai 3 hari. Akhirnya mulai mencari ide bagaimana cara untuk meningkatkan umur dari susu kacang Bogor. Setelah dilakukan konsultasi dengan dosen pangan, akhirnya ditemukanlah sebuah ide baru, yaitu untuk mengubah susu kacang Bogor itu menjadi yogurt. Yogurt itu sendiri biasanya difermentasi, di mana sesuatu yang difermentasi itu memiliki masa tahan yang lebih lama. Produk yogurt itu sendiri diberi nama YoKB atau yogurt kacang Bogor. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya produk susu kacang Bogor ini sudah turun peminatnya atau sudah tidak bagus lagi untuk dijadikan produk. Maka Bunda Rida dan teman-temannya mulai bergabung untuk mencari sebuah ide baru bagaimana menciptakan produk yang lebih bagus. Akhirnya pada tahun 2015, yaitu pada bulan Oktober, muncullah sebuah produk, yaitu yogurt beras, di mana pada saat itu yogurt beras sangat hits dan menjadi produk inovatif yang dipasarkan di Pasar Tani di Bogor. Yogurt beras itu sendiri sudah mulai dilakukan pemasaran, tetapi yogurt beras itu kembali memiliki kekurangan, yaitu masa tahan lamanya hanya 2 minggu. Karena masa tahan yogurt beras itu hanya 2 minggu, maka hal itu tidak memungkinkan bagi Bunda Rida dan teman-temannya untuk memproduksi lebih lanjut karena mereka mempunyai kegiatan yang lain seperti kuliah. Akhirnya kembali dilakukan survei dengan cara keliling kota Bogor untuk mencari inspirasi baru. Nah, pada saat keliling kota Bogor inilah ditemukan sebuah komoditas. Komoditas itu adalah komoditas talas Bogor. Akhirnya dicobalah untuk membuat yogurt talas Bogor, di mana hasilnya yogurt talas Bogor ini lebih baik dan mempunyai masa tahan yang lebih lama. Maka pada bulan Februari 2016 terbentuklah Secret Yogurt. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pohon industri, di mana contoh yang saya ambil adalah tanaman atau tumbuhan kelor, di mana tumbuhan kelor ini mudah dijumpai di berbagai daerah dan untuk budidayanya sendiri juga mudah. Tanaman kelor. Tanaman kelor sendiri terdiri dari beberapa komponen, di antaranya ada batang, bunga, daun, akar, dan biji. Setiap komponen memiliki fungsinya masing-masing, seperti batang yang bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar, bunga yang bisa dijadikan hiasan pagar, kemudian ada daun. Daun itu sendiri bisa dijadikan sayur dan tepung. Nah, disinilah fokus produk yang akan saya buat, yaitu tepung dari daun kelor. Tepung dari daun kelor ini sendiri bagus untuk penderita anemia. Kemudian komponen selanjutnya yaitu akar. Akar ini sendiri bagus untuk mengobati malaria. Dan yang terakhir yaitu ada biji. Biji ini sendiri bisa dijadikan bahan pengendap atau koagulator untuk penjernihan air secara cepat dan aman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk life cycle. Produk life cycle itu sendiri biasa disebut juga
masa hidup dari suatu produk, di mana terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu introduction atau masa perkenalan. Yang kedua itu growth atau masa pertumbuhan, perkembangan. Yang ketiga itu maturity atau masa pendewasaan, dan yang terakhir itu masa decline. Kali ini saya akan membawakan atau menunjukkan suatu produk yang mana produk ini merupakan contoh dari tahap maturity, yaitu tahap pendewasaan. Produknya itu sendiri adalah pipa kosmetik. Bisa dilihat ini pipa kosmetik. Nah, pipa kosmetik ini sendiri sudah lama ada dari zaman dahulu, di mana awalnya yang produk ini hanya terdiri satu bedak yang mana berupa bentuk sasetan. Nah, namun sekarang sudah banyak inovasi yang dilakukan. Inovasi produk pipa ini sendiri dilakukan supaya produk pipa itu bisa bertahan. Di mana yang kita ketahui sekarang telah banyak pesaing-pesaing atau produk baru yang telah bermunculan. Seperti contohnya ada kosmetik bermerek Emina. Nah, jika pipa ini tidak melakukan inovasi, maka produk ini akan kalah saing. Nah, untuk itu pentingnya sebuah inovasi. Nah, sekarang bedak pipa ini telah menciptakan berbagai inovasi, ada dalam bentuk skincare ataupun bedak-bedak yang lain. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai tugas-tugas pada mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih telah menonton. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.